ini adalah kuliner business and food fotografi, dari mata turun ke hati. Luar biasa ya, materinya dari mata turun ke hati. Baik. Lanjut. Nah, di sini bisnis kuliner adalah merupakan salah satu bisnis yang identik dengan makanan juga minuman yang terus berkembang walaupun masa pandemi seperti ini. Seperti yang kita ketahui, bisnis kuliner kita tidak pernah akan tertinggal ya, apa itu yang dinamakan dengan makanan maupun minuman. Karena memang hal ini adalah kebutuhan ya, kebutuhan hidup kita mulai sejak kita dilahirkan sampai mungkin saat ini ya, di mana kebutuhannya pun akan selalu berkembang yang dimana kebutuhan yang sekiranya kita dalam waktu satu hari mungkin dulu hanya membutuhkan 3 kali makan yang bisa kita kenal, itu ada breakfast, lunch maupun dinner. Saat ini sudah sewaktu-waktu itu kita pasti membutuhkan namanya makan. Jam 7 sudah sarapan, nanti jam 8 nyemil, ya, jam 9 ada saja ya yang dibutuhkan oleh kita untuk menikmati kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, di sini merupakan kebutuhan pokok ya yang tentunya sangat utama sekali dalam bisnis kuliner di sini, di mana tumbuh berkembang baik yang sangat sederhana pun sampai dengan yang sangat mewah. Ini pasti akan selalu kita lihat dimanapun kita berada, baik di rumah maupun mungkin kita sedang melakukan aktivitas perjalanan yang sekiranya selalu kita lakukan. Oke, baik, kita lanjutkan untuk, nah, di sini ada elemen penting dalam bisnis kuliner. Nah, elemen penting di sini bisa kita lihat ada 2 yang bisa saya tampilkan saat ini, yaitu mengenai kualitas produk. Kualitas produk di sini upaya memenuhi harapan pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Karena memang di sini untuk produk ya, karena ini adalah kesan yang sekiranya bisa langsung dirasakan oleh customer pada saat mengunjungi tempat kita, bukan saja tempat kita, sajian yang sekiranya mungkin di rumah ya, mesti kesan-kesan yang selalu ada, yaitu mengenai produk yang akan dijual ataupun yang akan ditampilkan. Produknya di sini bisa yang sederhana maupun yang mewah ya. Karena di sini untuk produk ini adalah merupakan harapan utama pelanggan ya, yang sekiranya mungkin bisa menjadi acuan kita pada saat kita akan memulai bisnis kuliner. Yang harus kita perhatikan memang produk apa yang menjadi andalan kita. Kemudian kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan di sini upaya untuk memenuhi harapan pelanggan melalui jasa yang mengiringi produk yang akan ditawarkan dengan tujuan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Karena kualitas pelayanan di sini SDM yang seperti apa yang akan menunjang daripada bisnis kuliner yang ingin kita bangun atau yang ingin kita dirikan. Paling tidak memang kalau untuk saya berharap memang kualitas pelayanan ini kita mengapa ya, bekerja sama ya, seperti teamwork gitu dengan para SDM yang sekiranya mau kita rekrut atau bergabung ke usaha bisnis kuliner yang akan kita tekuni. Kemudian
Mengapa memilih bisnis kuliner? Seperti saya katakan tadi, bisnis kuliner ini kita tidak pernah ketinggalan, istilahnya ketinggalan ide. Kita tidak pernah ketinggalan ide, ada saja ide-ide yang bisa kita tampilkan. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Memang di masa pandemi seperti ini, walaupun kita sudah terkurung di rumah, misalkan tidak bisa kemana-mana, tetap saja kita ingin berkreasi ya, dengan melakukan yang sekiranya untuk tetap membuat kita bertahan ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, baik itu kita melakukan penjualan secara langsung maupun yang dibatasi ya. Sekarang yang lebih ini lagi penjualan secara online ya. Jadi di sini kita bisa menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Jadi terobosan-terobosannya bisa selalu update yang terbaru seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kekinian ya. Kemudian jumlah makanan yang diproduksi ya dapat disesuaikan ya sesuai dengan modal yang kita miliki. Ada yang bermodalkan sedikit masih bisa jalan untuk bisnis kuliner, maupun sampai yang bermodal besar yang dimana sangat dibutuhkan manajemen yang sangat handal agar supaya bisnis kuliner ini tetap bisa berjalan ya, tidak sampai istilahnya kalau sekarang ini putus di tengah jalan ya, karena beberapa hal yang membuat kita istilahnya tidak sanggup untuk melanjutkan bisnis ini ya. Kemudian di sini modal kecil yang saya bilang, berapapun modalnya yang ingin kita yang ingin kita wujudkan menjadi suatu usaha, itu masih bisa kita manage ya. Banyak sekali memang saya juga mendampingi teman-teman juga yang ingin mulai, ada yang mau memulai dengan bisnis kuliner itu dengan saya punya dana Rp200.000. Nah, kemudian bisakah berjalan? Nah, saya bilang bisa, ayo bisnis kuliner seperti apa yang diinginkan ya. Itu saya selalu bantu. Saya selalu bantu mendampingi dan selalu memantau, karena bisnis kuliner ini selalu evaluasi ya, selalu evaluasi. Itu maksud saya kita tidak selalu puas dengan apa yang sudah diperoleh saat ini, akan selalu berkelanjutan ya. Kemudian bisnis kuliner di sini memiliki banyak variasi ya, seperti sudah saya bilang tadi, ada yang bentuk cemilan, ada yang bentuk minuman, jajanan pasar, aneka lauk, aneka sayur, dan makanan lainnya. Ibu rumah tangga pun bisa menjalankannya. Nah, sekarang di sini adik-adik atau teman-teman yang mahasiswa-mahasiswi yang bergabung di dalam partisipan saat ini juga bisa seperti itu. Ketangguhan memang kadang kalau yang kita yang masih muda itu ya, beda dengan mungkin yang sudah menjalaninya dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau yang masih kuliah ini memang sudah mulai ya, kita memang jiwa entrepreneur ya, jiwa entrepreneur itu memang sedang digodok. Maaf Uni Endah, maaf Uni Endah, izin ya? saya interupsi sebentar. Ini Uni Endah, ya. mungkin headset atau Bluetooth-nya kegoyang-goyang sehingga suara yang kita dengar bersama putus. agak, iya seperti ada angin gitu Uni Endah. Mohon maaf, makasih. Oh gitu ya. Oh ya, sebentar. Nah kalau sekarang bagus. Oh sudah. Kok ya admit ya. Udah, oke. Itu lebih baik. Sudah, udah, oh, itu lebih sudah baik. Ya. Terima kasih Uni. Ya, terima kasih ya. Baik. Kemudian ini yang saya bilang tadi mulai dari cemilan ya. Yang saya bilang tadi mulai dari modal kecil sampai dengan modal berapapun yang kita miliki, bisnis kuliner ini akan selalu masih bisa eksis, masih bisa berjalan. Sebetulnya tidak ada matinya ya, jadi terus berjalan karena kita tidak boleh istilahnya tidak boleh putus asa ya, harus terus mengembangkan, harus terus berevaluasi seperti itu. Kemudian
Oke, kita ini memulai ya. Bagaimana kita memulai bisnis kuliner? Sebetulnya sangat sederhana sekali. Memang yang saya tampilkan ini sesuatu yang sederhana, yang saya berharap bisa diterapkan, bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Ya, jadi tidak hanya mahasiswa, mahasiswi ataupun para profesional gitu juga bisa menjalaninya, tapi juga masyarakat umum ya bisa pula untuk menerapkan apa yang sudah saya berikan untuk hari ini. Nah, komitmen pada diri sendiri untuk berbisnis. Nah, ini yang perlu yang perlu diwujudkan. Kadang kita akan memulai bisnis, kita selalu bertanya-tanya ya, apalagi pada saat pandemi nih. Kadang pada saat pandemi kita sudah memperoleh modal, misalkan dari perusahaan. Nah, untuk terus berlanjut dalam merencanakan perjalanan ini, ya perjalanan kehidupan ini, nah kita selalu makanya kita harus bagaimana ya, kita harus memulainya seperti apa. Nah, untuk memulainya ini memang komitmen pada diri sendiri. Saya ingin menekuni dunia kuliner. Saya ingin terjun di dalamnya. Saya ingin kuliner ini akan bisa istilahnya mencukupi apa yang kita butuhkan pada saat ini, ya seperti itu. Kemudian yang kita lakukan adalah survei potensi bisnis. Survei potensi bisnis ini, misalkan kita akan membuka sebuah bisnis, misalkan bisnis minuman atau makanan, kita survei biasanya kompetitor yang ada di sekitar kita. Kompetitor yang ada di sekitar kita itu seperti halnya kanan kiri kita, ya. Adakah yang telah menjual apa yang ingin kita juga jual saat ini? Nah, itu kita perlu survei ya. Kemudian kira-kira target pasar yang diinginkan, peminat daripada produk yang akan kita jual itu kalangan seperti apa? Apakah anak-anak atau mungkin mahasiswa atau mungkin rumah tangga atau mungkin perkantoran? Nah, itu yang harus kita mungkin pilah-pilah ya supaya bisnis kita ini bisa berjalan tidak putus di tengah jalan. Nah, kemudian kita buat desain produk dan kemasan yang menarik. Maksudnya di sini desain produk memang dibutuhkan selain dari produk yang sudah ada di tempat, penyajiannya, baik itu produk misalkan makan di tempat, tentu akan beda dengan produk yang akan dibawa pulang atau akan yang dilakukan misalkan online. Ya, biasanya kalau dimakan di tempat seperti pakai piring ya. Nah, itu penyajiannya seperti apa, finishingnya, garnishnya. Nah, dibedakan dengan pada saat kemasan yang harus dipersiapkan untuk yang akan dijual secara online. Karena apa? Di situ nanti mempengaruhi ya, misalkan hasil dari produk kalau sudah sampai di tempat ya dan lain-lain, itu harus menjadi evaluasi buat kita untuk bisa istilahnya tetap menjaga produk tersebut tetap menarik seperti itu ya. Kemudian yang keempat, mengurus perizinan usaha. Nah, ini memang karena kita negara hukum di sini, harapannya kita apa yang kita lakukan akan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan supaya apa perjalanan bisnis yang akan kita lakukan ini tidak mengalami kendala. Bisa ada dua yang dilakukan pada umumnya orang-orang berbisnis. Ada yang memulainya dengan sebelum bisnis tersebut dijalankan, mereka sudah mengurus istilahnya perizinan untuk membuka bisnisnya. Ada pula yang bersamaan dengan bisnis itu berjalan. Jadi sambil jalan ya. Jadi kita buka warung, sudah deh nanti sambil jalan baru kita urus perizinannya sekaligus. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga yang sampai belum mengurus perizinan, kemudian sudah istilahnya putus asa, sudah tidak diteruskan ya, seperti itu. Ada ya, banyak mungkin ya. Karena mungkin saya lihat sini kira-kira itu perbandingannya ya yang 60%
itu sudah putus di tengah jalan ya, tapi ada yang juga 80% ini masih tetap eksis ya, bertahan ya. Ada yang tiba-tiba 20% ini mau memulainya itu maju mundur ya. Karena apa? Bisa nggak ya? Kadang seperti itu. Kadang kita memulai bisnis itu berpikirnya panjang sekali memang ya. Jadi kadang kita memulai, aduh laku enggak ya? Ada yang kadang belum memulai gitu sudah, aduh sudah deh, saya tidak ingin meneruskan karena takut rugi dan lain-lainnya ya, buang-buang uang dan lain-lainnya. Pikiran-pikiran itu memang sering muncul ya pada teman-teman kita yang ingin memulai bisnis kuliner. Oke, kemudian yang kelima adalah menentukan lokasi usaha yang strategis. Biasanya yang menentukan lokasi usaha yang strategis ini ada gambaran, biasanya sewa tempat. Sewa tempat itu karena dia telah membaca situasi, oh ini di daerah, istilahnya daerah kampus. Ini baik kita jual makanan atau yang kiranya kekinian, yang biasanya disukai oleh mahasiswa kampus. Ada yang memilih di lokasi perkantoran. Nah, mereka membutuhkan misalkan untuk lunch dan lain-lain ya. Tetapi ada juga lokasi yang sekiranya tidak memikirkan strategis atau tidak, mereka usaha di rumah ya, usaha rumahan. Kalau usaha rumahan ini memang langsung gambarannya itu online ya. Bagaimana mempromosikan produknya di media sosial ya supaya menarik. Karena apa, memang yaitu tadi saya bilang permodalan ya. Jadi kalau modal kecil bukan berarti kita tidak bisa bergerak, masih tetap kita bisa eksis ya, seperti itu. Karena mau nggak mau ide kemudian evaluasi akan diharapkan terus berjalan ya. Jadi menentukan lokasi usaha yang strategis ini memang untuk perkembangan daripada usaha bisnis kuliner yang akan kita tekuni. Oke, kemudian persiapan lokasi pembuangan limbah produk ini tidak boleh luput dari pemikiran kita ya. Dari sekian banyak yang sudah poin-poin yang sudah berjalan di atas, poin-poin penting ini pun sangat penting karena memang pembuangan limbah dari produk ini kita ikut care ya dengan lingkungan sekitar kita. Kadang ada yang tidak berkenan ya, namanya juga kita bersosialisasi ya, kita bersosialisasi tidak hanya mengambil kepentingan individu, saya mau sukses, saya pengen ini pengen itu, tidak boleh. Kita tetap harus mempertimbangkan produk yang kita jual ini apakah dia akan menghasilkan limbah yang tidak berkenan ya, yang tidak berkenan oleh masyarakat di lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimana kita cara pengolahannya ya? Di perizinan pun demikian, kita kalau mengurus izin itu, kalau kita di dunia catering dan lain-lainnya mesti dimintai itu ada izin AMDAL-nya kah ya untuk pembuangan limbah, atau bukan hanya dibuang saja tetapi kita bisa mengolah limbah tadi itu menjadi bermanfaat ya, seperti itu. Jadi ini memang harus juga diperhatikan. Oke, berikutnya. Nah, yang ketujuh, persiapkan SDM. Oke, nah untuk SDM ini yang bisa saya ambil kesimpulan untuk bisa saya terapkan kepada teman-teman yang ada di webinar ini, gampang-gampang susah ya. Kenapa? Produk kadang sudah ada ya, produk sudah ada, sudah matang, kita memikirkan sudah, istilahnya kalau saya berharap memang kita yang akan terjun di dunia kuliner paling tidak kita juga sudah istilahnya mencoba produk tersebut dengan jerih payah kita. Kita mencoba membuat, mencoba menghasilkan, kita tahu bahan bakunya, mendatangkan bahannya seperti apa, bahan ini sudah didapat atau tidak ya. Nah, kemudian SDM. Nah, SDM ini bukan seperti produk yang apabila dia sudah kita dapatkan, kemudian kita olah jadi cantik sudah, dia permanen ya. Sedangkan kalau SDM tidak. Kalau SDM ini Moody ya, Moody itu kita menginginkan betul-betul SDM yang
handal sesuai dengan kriteria bisnis kita. Sudah kita memilahnya sesuai dengan SOP itu sangat bagus sekali ya yang kita harapkan kriterianya. Tetapi di sini sambil berjalannya waktu kadang terjadi mudi ya. Karena Pak SDM ini sewaktu-waktu akan bisa berubah. Ya, berubah itu apa? Jadi pertamanya dia bisa menerapkan yang baik sesuai dengan resep yang kita inginkan ya. Tiba-tiba dia lagi tidak nyaman atau bagaimana ya, ada kendala seperti apa, akhirnya mengolah produk itu asal-asalan ya. Seperti dengan saya saat ini juga ya mengelola kafe itu juga demikian. Produk sudah kita atur dengan baik ya. Kemudian persiapan peralatan dan lain-lainnya semuanya sudah settle. SDN pun kita harapkan memang yang kita dapat sudah settle, sudah bagus ya. Tetapi kemudian tiba-tiba dia lagi tidak nyaman atau apa ya. Jadi tidak nyaman pula yang akan dihasilkan oleh SDM kita itu ke produk kita. Jadi memang sangat berpengaruh. Jadi kita tidak lupa elemen dua penting di atas, yaitu kualitas produk dengan kualitas pelayanan. Akhirnya pelayanan yang diberikan ke tamu menjadi juga tidak nyaman ya. Sedangkan di sini kita berharap bila kita sudah mendapatkan tamu ya, tamu tersebut malah bisa dari mulut ke mulut menularkan apa yang sudah mereka rasakan di restoran kita atau kafe kita itu bisa bermanfaat untuk orang-orang lain. Oh, di situ enak ya. Tetapi kalau sekali produk tersebut atau pelayanan dalam restoran kita tidak nyaman, akhirnya bisa berdampak pada calon pelanggan yang ingin mampir ke tempat kita, mungkin temannya dia yang sudah datang apa, enggak mampir ke situ karena di sana pelayanannya enggak bagus walaupun makanannya enak, akhirnya berdampak juga. Jadi memang ini yang harus kita persiapkan ya, SDM yang kriterianya sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Kemudian buat ciri khas yang unik pada bisnis kuliner kita. Ini maksudnya buat ciri khas yang unik itu ada yang seperti makan sepuasnya. Nah, makan sepuasnya dengan harga yang murah di restoran kita. Ada seperti itu. Ada juga yang dia membuat ciri khas gitu ya. Makan minumannya gratis. Nah, banyak ciri khas yang diinginkan. Kita lihat dari target pasar kita ya, dari target pasar kita itu apa kira-kira ya yang diinginkan oleh orang-orang di sekitar kita saat ini. Ada yang bilang murah, murah kenyang, ada yang seperti itu ya. Ada juga yang saya ingin yang enak ya, saya tidak perlu yang murah-murah, yang enak banyak. Nah ini yang bisa kita tidak bisa kita tentukan, kita pilah-pilah ya. Kita harus selalu observasi ya kebutuhan dari pasar yang membutuhkan dari produk kita. Oke. Kemudian di sini pilih bahan baku yang berkualitas ya, bahan baku yang berkualitas di sini bahan-bahan yang sekiranya mudah didapat. Kemudian bahan-bahan tersebut bisa menghasilkan finishing yang bagus dari produk yang akan kita jual. Kemudian kita jangan lupa apabila memilih produk, pilihlah produk yang tidak mudah rusak ya, karena memang kuliner ini kita apa ya istilahnya diwanti-wanti jangan sampai, kita usahakan tidak menggunakan namanya bahan pengawet, karena memang bahan pengawet itu sangat tidak berguna untuk dikonsum oleh tubuh kita dalam jangka waktu yang panjang. Nah oleh karena itu pemilihan produk yang akan kita jual atau yang akan kita sajikan kepada masyarakat itu diusahakan tidak menggunakan bahan pengawet dan dia sifatnya bisa bertahan lama, tidak mudah rusak ya, apalagi bahan baku. Kita pilih bahan baku yang kalau disimpan itu kita harus memperhatikan teknik penyimpanan ya, bagaimana cara menyimpan sayur, bagaimana cara menyimpan ikan, tempat penyimpanannya, banyak sekali yang harus kita perhatikan di sini ya untuk menjaga agar produk yang dihasilkan di bisnis kuliner kita ini betul-betul sangat istilahnya handal ya, sangat hygiene pula ya.
Kemudian kita pahami betul menu yang akan kita jual. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita pahami betul menu yang akan kita jual. Karena apa? Misalkan kita menjual nasi goreng rempah misalkan ya, seperti yang sedang in saat ini karena masa pandemi ya, unsur-unsur rempah itu memang kita usahakan agar bisa diterima oleh tubuh kita ya, karena di sini kalau ditanya itu menu apa, nasi goreng rempah. Nah, di sini tugas dari SDM kita bisa menjelaskan apa saja ingredient yang ada di dalam menu tersebut. Misalkan nasi goreng rempah ya, bisa dijelaskan bumbu-bumbu rempah apa saja yang terkandung di dalamnya. SDM kita ini harus betul-betul sudah punya knowledge ya, knowledge yang bisa ditularkan kepada pembeli sehingga menjadi daya tarik pada menu yang akan dijual ya, kayak ingredientnya apa saja yang ada di dalamnya ya. Jadi sini memahami. Jadi memang runtun ya yang akan dilakukan oleh kita sebagai pengelola bisnis kuliner khususnya ya untuk memahami hal-hal seperti ini. Kemudian, nah buat promosi yang menarik. Nah buat promosi yang menarik di sini kalau untuk dulu memang unsur-unsur diskon ya yang kita kira-kira yang bisa membuat pengunjung tertarik ingin mampir ke tempat usaha bisnis kuliner kita ya. Kalau saat ini adalah yang sifatnya digital ya, online, sosmed. Nah, makanya di sini ini mungkin nanti peran dari Mas Lukman ini ya membuat gambar-gambar yang menarik ya supaya apa? Mata kita ini sangat sensitif. Kita kalau di perjalanan itu lewat mata kita yang selalu melihat, kayaknya makanan di situ enak itu ya. Belum melihat harga ini ya, masih hanya melihat gambarnya saja sudah sangat interest untuk bisa mampir ke restoran tersebut. Nah, makanya dibuatlah desain-desain yang menarik ya di sini supaya apa? Sesuai dengan judul tema daripada webinar kita kali ini, dari mata turun ke hati ya, dari mata turun ke hati. Nah, mata ini tadi melihat secara langsung, kemudian kita mampir, kemudian apa? Kita mencicipi, ya, kita mencicipi, kemudian apa? Ada harga, ya, ada harga yang diberikan, memuaskan, kemudian value yang ditampilkan oleh restoran tersebut juga mengena, akhirnya jatuh hati ya, jatuh hati istilahnya ingin mengulang kembali kunjungannya ke tempat kita. Ini sangat-sangat luar biasa ya. Memang peran saat ini yang harus kita yang harus kita betul-betul ambil poin-poin yang penting, selalu kita memperhatikan adalah memang untuk promosi yaitu by sosmed ya, by sosmed ini jangan sampai mengecewakan, karena saat ini pun terjadi tampilan promo kita sangat indah, sangat bagus sekali, ditayangkan di promo, di-share ya. Tapi pada kenyataannya itu dari mata dulu memang sudah mengena ya, tetapi pada saat kita sampai ke lokasi, ke tempat yang ingin kita tuju, ternyata mengecewakan ya, mengecewakan di sini. Aduh, kok tidak sesuai ya dengan kenyataan ya. Jadi kayak di di PHP istilahnya ya, pemberi harapan palsu seperti itu ya. Jadi mereka mendapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi kita memang membuat real, nyata antara gambar yang kita posting, kemudian keadaan, kenyataan yang betul-betul ada di tempat yang ingin dikunjungi oleh konsumen yang awam maupun yang betul-betul sudah sangat istilahnya senang di dunia kuliner ya. Oke, kemudian quality control yang konsisten. Ini juga sangat perlu ya, quality control yang konsisten. Ini kita berpatokan pada standar resep.
Standar resep pun ini kadang kita gagal. Kenapa? Karena tergantung dari SDM kita. Standar resep di sini sudah kita buat sedetail mungkin supaya apa? Kita SDM kita, misalkan 2 orang, ya SDM kita sama-sama menguasai standar resep ini, tapi tetap cocok-cocokan ya, tangan-tanganan. Kadang si A ternyata membuatnya lebih enak daripada si B, tapi kadang berubah lagi ya. Nanti menu yang satunya ternyata si B lebih enak daripada yang si A. Nah ini quality control yang konsisten ini yang memang perlu kita jaga betul. Karena apa? Tamu kita akan mengulangi kunjungan yang berharap apa yang dia rasakan kemarin itu bisa settle, dia dapatkan lagi di hari-hari berikutnya. Tapi ya juga tidak, istilahnya kita ini memang fleksibel ya, kita manusia kadang berubah-ubah, kadang kita kondisi sehat kita merasakan semuanya tuh enak, tapi kita setelah kondisi kurang enak badan ya, kemudian rasa itu kan berubah ya, kok tidak merasakan apa ya, bagaimana ya, kok tidak seperti kemarin dan lain-lain. Banyak sekali yang istilahnya yang terjadi pada diri kita ya di sini. Kemudian di sini, nah jangan takut gagal. Maksud saya yaitu tadi mulai dari poin-poin 1 sampai dengan 13 sampai dengan 12 ini kita evaluasi, kemudian kita jalankan ya istilahnya, kemudian kita eksekusi, sudah berjalan ya, kemudian kita tekuni ya, karena niat kita memang kehidupan kita, siapa lagi yang ingin merubah kalau bukan diri kita. Kita harus bertahan, tidak boleh pernah kecewa, jangan takut gagal, karena memang ide-ide selalu dibutuhkan dan selalu evaluasi, itu yang saya harapkan. Kadang memang kalau kita di dunia kuliner, kita sudah menyediakan beberapa menu spesial ini ya, tapi ternyata pasar datang yang sudah kita siapkan tadi ternyata kurang menarik. Ya, akhirnya apa? Kemudian kita, aduh kok nggak laku-laku ya, kemudian kita putus asa. Jangan, kita mengini lagi, kita tidak boleh istilahnya tidak boleh meninggalkan pelanggan yang sudah datang ke tempat kita. Kita tetap istilahnya minta guest comment ya. Bagaimana Bapak atau Ibu untuk menu kita hari ini yang sudah dicicipi. Kita tetap harus menerima masukan-masukan karena memang evaluasi kalau di dunia kuliner itu tidak ada habisnya. Evaluasi tidak ada habisnya. Ide-ide pun tidak ada habisnya. Selalu saja berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar. Makanya kalau di dunia kuliner ada yang istilahnya menu-menu itu coming soon. Menu juga ada coming soon ya. Karena apa? Memang harus selalu ada yang spesial, ada yang terbaru yang bisa dinikmati oleh tamu kita di restoran yang akan kita bangun ya, seperti itu. Oke, baik, ini yang mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman ya untuk menguatkan diri. Ini di sini adalah niat awal berbisnis memang ada ya, karena kita di sini membangun relasi. Kemudian jangan bosan-bosan untuk berinovasi. Yakin kalau di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan ya. Allah akan senantiasa bersama hamba-hambanya yang selalu bersyukur dan berusaha memberi manfaat untuk banyak orang. Sama seperti webinar hari pagi ini ya. Kami berharap di sini juga bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, di mana kita di sini bukan berarti menggurui ya, tetapi kita di sini share pengalaman apa yang sudah saya jalankan mungkin, atau ada yang sudah dijalankan oleh beberapa partisipan yang lain, itu bisa termotivasi, membangun kembali ya keinginan yang sudah mulai down ya, sudah mulai slow, ini kita bangkitkan kembali. Memang kita harus selalu seperti itu ya. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan seperti ini, Mbak Anung. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Enda.